Shalom saudara, puji nama Tuhan, bersyukur kita bertemu kembali di ibadah hari ini, ada sukacita, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu nyata di sepanjang kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, kami mau datang Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Biarlah ibadah hari ini hanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan, bagi setiap kami yang datang dengan penuh beban berat, Engkau Tuhan Yesus yang menguatkan. Bagi setiap kami yang mempunyai sakit penyakit, Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya tiada ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab itu kami mau memuji Engkau Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau berseru Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Engkau Yesus, karena keadilan Engkau Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa bersyukur pada Tuhan, karena
kami sembah Dia. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau sembah Engkau Yesus, sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Kami mau sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa. Holy, glory, glory namamu Tuhan. Oh, mari tiada yang berdiam diri, kita semua sembah Dia, tinggikan namanya. Jesus, we worship you Lord, we worship you, we praise you. Holy, holy. Hirayana banyak singayana banyak senang, hirayana banyak se, hirayana banyak singayana banyak singayana banyak senang. Oh, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita serukan namanya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, yes, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Wo, wo, wo. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Harus ya. Karena kita adalah prajurit-prajurit Allah yang telah menang mengalahkan maut. Dan kita adalah lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan, yes, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari soraklah haleluya, haleluya.
kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes Lord, thank you Jesus. Beri sorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita fokuskan hati kita. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Lewat firman-Nya, Dia sembuhkan. Lewat firman-Nya, Dia selamatkan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkan
Tuhanku, Kau bersabda dan selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan jagai dalam keadaan sehat. Dan hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami terima hari ini boleh menjadi meneguhkan perjanjian berkat dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, senang sekali hari ini bisa berada di hadapan saudara, boleh melayani pada hari ini. Dan saya secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Gembala Santoha Tatang yang hari ini memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani, dan terima kasih juga kepada seluruh pengurus yang ada di GBI God Zone yang hari ini boleh mempercayakan saya melayani firman Tuhan. Nama saya Engel Tampun, saya hari ini melayani di GBI WTC Serpong. Saya sudah menikah 18 tahun dan dikaruniakan tiga orang anak. Itu sebagai perkenalan saya, dan mari kita langsung kepada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul atau tema yaitu stempel. Ada 3 pandangan yang salah yang sering dilakukan oleh banyak orang. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang salah tentang dirinya sendiri. Banyak orang yang suka berkata bahwa dia lebih melihat kepada kekurangannya. Aku kurang ganteng, aku kurang mancung, aku kurang putih. Kalau aku lebih tinggi sedikit lagi, pasti aku lebih ganteng dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berkata, kok rasanya Tuhan tidak adil, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Dia lebih melihat kepada kekurangan diri sendiri daripada melihat apa yang menjadi kelebihannya. Berhenti untuk berkata seperti itu, sebab itu bukan dirimu. Desain Tuhan dalam hidup kita bukan seperti itu. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang berlebihan tentang orang lain. Kita atau banyak orang yang suka memiliki pandangan yang terlalu berlebihan tentang orang lain. Misalnya, wah dia enak, lahirnya saja sudah kaya, lahirnya saja sudah ganteng dan lain sebagainya. Apa saja yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tidak seperti saya yang lahir saja dari keluarga yang miskin dan lain sebagainya. Saudara, masalah kelahiran kita tidak bisa pilih. Kita tidak bisa pilih untuk lahir dari keluarga yang seperti apa. Tetapi ada janji firman Tuhan, kalau kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, engkau mungkin lahir dari keluarga yang sederhana, itu bukan masalah. Tetapi ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka saya dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Pandangan yang salah, akibat pandangan yang salah, akibat pandangan yang terlalu berlebihan tentang orang lain akan membuat ujungnya kita tidak mengucap syukur, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu,
berhenti untuk memiliki pandangan yang terlalu berlebihan tentang orang lain, karena Tuhan itu pasti punya rancangan dan rencana di dalam kehidupan kita. Berhenti memiliki pandangan yang berlebihan tentang orang lain dan mengecilkan potensi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Pendapat orang yang salah tentang dirinya dan pendapat orang yang salah atau terlalu berlebihan tentang orang lain mengakibatkan cara pandangnya salah, cara bersikapnya salah, cara dia memperlakukan dirinya salah, cara dia bertindak jadi salah, dan hasilnya pun tidak memuaskan. Nah, pandangan yang salah yang ketiga adalah pandangan yang salah tentang kehidupan. Orang suka berkata bahwa hidup itu sulit. Memang hidup itu tidak mudah, tetapi tidak sesulit yang kita pikirkan. Oleh karena itu, berhenti untuk mempersulit diri sendiri. Apalagi di masa pandemi, hidup itu memang tidak mudah. Tetapi saya mau berkata bahwa tidak sesulit yang kita pikirkan. Memang di sisi yang lain ada orang-orang yang mengalami masa-masa yang sulit di masa pandemi ini. Tetapi kita juga sering mendengar kesaksian bagaimana orang-orang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ada yang bersaksi gini, justru di masa-masa pandemi ini justru angsuran saya jadi lancar. Amin. Sebelumnya batuk-batuk. Tetapi memasuki masa pandemi ini justru angsurannya lancar. Dan saya berdoa ada di antara saudara yang mengalami mujizat seperti ini. Amin. Ada juga yang berkata bahwa justru di masa pandemi ini hutang saya lunas, Pak. Ada lagi yang berkata dan bersaksi, saya bersyukur karena di masa pandemi ini saya mengalami PHK. Dengan mengalami PHK, saya bisa melamar di tempat yang berbeda, diterima dengan posisi yang lebih tinggi, dan tentunya gajinya lebih baik. Ada yang berkata, saya bersyukur di masa pandemi ini justru saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, justru mengalami di masa-masa pandemi. Dan saya berdoa, saudara yang ada di tempat ini, saudara juga mengalami mujizat dan pertolongan yang dahsyat daripada Tuhan. Oleh karena itu, boleh berkata dengan saya bahwa hidup itu memang tidak mudah, tetapi tidak sesulit yang saya pikirkan. Amin. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hidup kita? Mazmur 139, mulai ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Mazmur 139, ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya itu tertulis, hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 mulai ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Nah, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca pada hari ini? Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa saya dan saudara ini ditenun dan bukan dicetak. Oleh karena itu, muka satu dengan yang lain pasti berbeda. Kenapa? Karena kita itu ditenun. Kalau kita dicetak, pasti mukanya sama. Oleh karena itu, kalau saudara memandang saudaramu di kiri kanan saudara, dia mukanya pasti berbeda. Karena masing-masing kita itu ditenun. Oleh karena itu, layak kita mengucap syukur kepada Tuhan,
Kalau Tuhan mengangkat, kalau Tuhan yang membentuk kita, Dia menenun kita dengan tangannya sendiri. Sekalipun sama-sama orang Batak, atau sama-sama orang Ambon, sama-sama orang NTT, tetap saja mukanya tetap beda. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa belajar pada hari ini adalah saya dan saudara itu ditenun oleh tangannya Tuhan sendiri. Ayat 14. Tuhan yang paling tahu kemampuan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang produknya Samsung selain daripada Samsung itu sendiri atau yang menciptakan Samsung. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang kehidupan saya dan saudara selain daripada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang paling tahu orang yang seperti ini bisa melakukan ini, orang yang seperti ini bisa melakukan itu. Tuhan yang lebih tahu kemampuan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, nggak perlu iri kepada orang lain, nggak perlu iri kepada karunia orang lain, nggak perlu iri kepada kemampuan orang lain, sebab masing-masing saya dan saudara, Tuhan sudah menaruh kemampuan yang berbeda-beda, yang unik tentunya. Dan Tuhan yang paling tahu kemampuan itu. Bagian kita adalah mencari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Saya berikan contoh. Misalnya sebuah mobil mereknya A. Untuk mengetahui kelebihan dan kemampuan dari mobil yang mereknya A, tentunya kita harus bertanya kepada dealer A dan kepada sales mobil A itu. Maka dia akan memberitahu kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh mobil A tersebut. Kalau kita datang kepada sales yang lain, misalnya yang mereknya B, kalau kita bertanya kepada mereka kira-kira apa kemampuan dan kelebihan mobil A itu, maka sales B akan berkata apa yang menjadi kelemahan dan ketidakmampuan daripada mobil A itu. Kenapa? Alasannya cuma satu, kompetitor. Saya dan saudara adalah produk yang Tuhan ciptakan secara khusus. Oleh karena itu kalau kita mau cari tahu kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan bertanya kepada orang pintar, jangan bertanya kepada yang lain, tetapi bertanyalah kepada yang menciptakan kita. Bertanyalah kepada Tuhan yang sudah menciptakan saya dan saudara, sebab Dia yang paling tahu kemampuan yang ada dalam kehidupan kita. Jangan tanya kepada orang apakah saya cocok di darat, apa di laut, atau di air. Dia nggak lebih tahu tentang kemampuan yang ada dalam kehidupan kita. Ada orang datang kepada saya, dia bilang begini, Pak, saya ini peramal, mau diramal nggak Pak? Saya bilang, hei, kamu nggak lebih tahu tentang kemampuan yang ada di dalam kehidupan saya. Sebagai orang percaya, nggak perlu diramal. Bahkan jangan mau diramal. Karena dia nggak lebih tahu tentang kekuatan dan kemampuan yang ada dalam dirimu. Karena yang paling tahu adalah Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Amin. Ayat 16. Mari kita fokus kepada kekuatan dan bukan kepada kelemahan. Kenapa banyak orang yang menjadi minder, banyak orang yang menjadi rendah diri, karena dia fokus kepada kelemahannya, bukan kepada kekuatannya. Kadang-kadang kita menjadi minder melihat orang lain, karena kita melihat kelebihannya. Dan yang kita lihat di dalam diri kita adalah kekurangan. Tapi hari ini, biarlah kebenaran firman ini, kebenaran firman Tuhan menyembuhkan hidup kita. Mari kita fokus kepada kekuatan, sebab masing-masing saya dan saudara sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Masing-masing kita
ada kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Seperti meja tidak perlu iri kepada kursi. Kenapa saya tidak selebar? Kenapa bentuk saya tidak seperti kursi? Tidak perlu iri. Sebab masing-masing sudah diciptakan dengan tujuan. Saya dan saudara, saya percaya bahwa kita diciptakan dengan tujuan. Kalau saudara perhatikan barang-barang yang ada dalam ruangan ini, semuanya diciptakan dengan tujuan. Bahkan sebelum barang itu diciptakan, Sang Pencipta itu sudah menetapkan tujuannya. Bahkan kalau saya berikan contoh, sedotan pun yang terkecil itu sudah diciptakan dengan tujuan. Nah, kalau saudara melihat bahwa, kalau saudara sadari bahwa barang-barang yang diciptakan itu dengan tujuan, pasti diciptakan dengan tujuan, apalagi saya dan saudara. Tuhan dia tidak iseng menciptakan saya dan saudara. Dia pasti punya tujuan yang dahsyat. Oleh karena itu, mari belajar fokus. Fokuslah kepada tujuan, fokuslah kepada kekuatan, bukan kepada kelemahan. Kalau kita fokus kepada kelebihan orang lain, sama dengan ikan yang iri kepada burung, kenapa saya tidak bisa terbang? Fokuslah kepada apa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Masing-masing Tuhan sudah memberikan kekuatan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada yang mengalami kegagalan, ada yang berkata, Pak, keluarga saya sudah hancur, tidak mungkin dipulihkan. Percayalah kepada firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidupmu. Dia punya rancangan untuk keluargamu dipulihkan. Amin. Ada yang berkata, pekerjaan bisnisku sudah hancur, gak mungkin bisa bangkit lagi. Tuhan, dia punya rancangan yang baik dalam kehidupan saudara. Dia mau supaya engkau bangkit, menyadari bahwa engkau punya Tuhan yang hebat, yang sanggup untuk memulihkan bisnis dan pekerjaan saudara. Ada yang berkata, hubungan saya dengan pasangan saya sudah hancur, gak bisa dipulihkan lagi, gak bisa disembuhkan lagi. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada pengharapan ketika engkau ada di dalam Kristus. Ada pengharapan untuk engkau dipulihkan. Ada pengharapan untuk engkau disembuhkan karena engkau ada di dalam Tuhan Yesus. Meskipun hari ini engkau mengalami tidak seperti yang engkau harapkan. Tetapi Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pastikan hari ini engkau mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara, kalau kita mau melihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sebelumnya mereka mengalami masa-masa yang gak enak. Mereka mengalami masa-masa yang masa-masa proses dalam kehidupan mereka. Tapi pada akhirnya, ayat firman Tuhan ini kita tahu sekarang. Hari ini mungkin engkau tidak tahu kenapa engkau mengalami semuanya itu. Kenapa engkau harus mengalami kesulitan. Kenapa engkau harus ada di padang gurun dan lain sebagainya. Tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Satu hari kelak Tuhan akan membuat engkau mengerti kenapa engkau mengalami semuanya itu. Hanya untuk mendatangkan kebaikan kalau engkau mengasihi Tuhan. Tuhan sudah menaruh benih di dalam kehidupan kita. Seperti biji mangga,
semua kemampuan untuk dia tumbuh dan berbuah, memang kemampuan itu sudah ada di dalam biji mangga itu. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita berjalan di dalam rencana Tuhan, maka semua kemampuan, semua potensi, semua karunia yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, itu akan keluar satu persatu. Dan kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Sebab kita menemukan kepuasan kalau kita tahu kenapa Tuhan menciptakan kehidupan kita. Bahagian kita adalah menemukan panggilan kita, menemukan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan kita mengembangkan semuanya itu. Nah, tantangan yang sering dihadapi adalah kita sering memberikan stempel yang salah tentang diri kita. Kita suka berkata bahwa aku kurang bisa, aku orang yang kecil, aku dari keluarga yang tidak mampu, aku pendidikanku terbatas dan lain sebagainya. Membuat kita tidak bisa memandang masa depan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan mengangkat stempel itu di dalam dirimu. Sebab stempel yang Tuhan taruh, stempel yang kita taruh buat dalam diri kita, banyak kali membatasi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada nggak contoh di dalam firman Tuhan? Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ada orang yang memberikan stempel dalam dirinya, stempel yang salah. Kalau saudara membaca Keluaran pasal yang ketiga, cerita tentang Musa. Musa, Tuhan mengunjungi Musa, Tuhan memberitahu masa depan Musa, bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang yang besar, yang hebat. Tetapi ayat yang ke-11, Musa berkata begini, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa melihat kepada dirinya, atau Musa memberi stempel yang salah kepada dirinya. Tuhan melihat dia sebagai seorang pemimpin, Tuhan melihat dia sebagai seorang pembebas, tapi dia melihat bahwa dirinya itu nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, kadang-kadang yang membatasi Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan tidak memberikan kesempatan, bukan karena Tuhan tidak memanggil hidup kita, tapi kadang-kadang stempel yang ditaruh, yang kita taruh buat diri kita sendiri, yang membatasi Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan memberikan kepada kita mimpi dan penglihatan tentang masa depan kita. Akibat stempel yang salah, kita tidak bisa berani untuk mengaminin akan penglihatan dan mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tantangan yang kedua adalah, kalau tadi stempel yang diberikan oleh diri sendiri, yang kedua, tantangan yang kedua adalah stempel yang diberikan orang lain kepada diri kita. Kalau saudara membaca tentang Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, jadi satu hari Samuel datang di rumah Isai, dan dia akan mengurapi seorang raja. Dan Isai mengumpulkan abang-abangnya Daud, semuanya dikumpulkan di rumahnya, kecuali Daud. Daud disuruh ke ladang. Saudara, Daud tidak diperhitungkan oleh orang tuanya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Dia diberikan stempel yang salah. Diberikan bukan oleh dirinya, tetapi oleh keluarganya, bahkan lingkungannya. Nah saudara, stempel yang salah, kadangkala stempel yang salah yang diberikan oleh orang lain ini seringkali membatasi kehidupan kita untuk kita maju. Waktu kita mau berdiri, waktu kita mau maju, orang selalu berkata, kamu nggak bisa, kamu nggak mungkin bisa, kamu hanya orang begini, kamu nggak mungkin bisa. Tetapi saudara, Tuhan sampai mengutus nabi besar.
Tuhan sampai mengutus Samuel datang secara khusus ke rumah Isai hanya untuk menjumpai Daud. Dan pasal 16 ayat yang ke-13 berkata demikian. Sejak hari itu, sejak Samuel mengurapi Daud, sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak Samuel menuangkan minyak di atas kepala Daud, pengurapan raja itu turun dalam kehidupan Daud. Dan dengan kata lain Samuel mau berkata begini, hei Daud, jangan percaya dengan stempel yang orang lain berikan kepadamu, sebab ada raja di dalam kamu. Hari ini mungkin ada orang-orang yang mengalami seperti Daud, atau mengalami seperti Musa, memiliki stempel yang salah. Ditambah lagi dengan stempel yang diberikan oleh lingkunganmu, stempel yang salah bahwa engkau enggak bisa. Ada pesan Tuhan bagimu hari ini, bahwa ada raja di dalam kamu. Ketika engkau mendapatkan kebenaran ini, biarlah kebenaran ini memerdekakan kehidupan saudara. Dan saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Tuhan punya rancangan yang hebat di dalam kamu. Ada raja di dalam kamu. Engkau bukan orang yang kecil. Engkau bukan orang yang kalah. Engkau bukan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab bersama Tuhan engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah menyembuhkan kehidupan saudara. Memasuki tahun 2022 ini, saudara bangkit dengan satu stempel yang benar. Bukan lagi stempel yang berkata aku tidak bisa. Bukan lagi stempel yang berkata bahwa aku tidak mungkin berhasil. Tetapi ada stempel yang benar yang berubah di dalam kehidupanmu. Bahwa hari ini engkau adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Sebab engkau itu ditenun oleh Tuhan. Engkau diciptakan sedemikian rupa. Engkau punya kemampuan yang hebat dalam kehidupanmu. Bahkan ada kemampuan yang unik yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Dan kalau engkau sadari itu, biarlah kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan saudara. Sehingga memasuki sepanjang tahun 2022 ini, saudara akan melihat ada perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan pribadimu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan bisnismu, dalam pelayananmu. Engkau akan diberkati, engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena stempel yang baru yang dari Tuhan sudah engkau terima. Dan saya berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara hari ini. Dan biarlah sukacita Tuhan akan terus berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, biarlah setiap mereka Tuhan, segala stempel-stempel yang salah, stempel-stempel yang diberikan oleh orang lain, pandangan-pandangan yang salah tentang diri sendiri, biarlah hari ini Tuhan berubah dalam nama Yesus. Kami cabut semua stempel, kami hapuskan semua stempel yang salah, yang kami berikan untuk diri kami sendiri. Bahkan yang diberikan oleh orang lain, bahkan keluarga kami. Hari ini Tuhan di dalam nama Yesus, semua diubahkan oleh Tuhan. Dan kami memiliki stempel yang benar hari ini. Kami tahu kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah sama lagi. Memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami tahu ada rancangan Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Dan mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati semua pekerjaanmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengentaran Allah Roh Kudus akan senantiasa memberkati umat-umat-Mu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya Bapa. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.